Perkenalkan, nama saya Erin Sisi Brusepati. Saya berasal dari kelas 11 Humaniora 1. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah penelitian yang dimana judul penelitian saya yaitu pengaruh makanan cepat saji bagi kesehatan remaja. Nah, kali ini saya akan membahas ada 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu kerangka teoritis, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima yaitu simpulan dan saran. Bab 1. Pendahuluan. Makanan cepat saji telah menjadi bagian integral di kalangan masyarakat modern saat ini, terkhususnya pada kalangan remaja. Dengan rasa yang lezat dan waktu penyajian yang sangat singkat, makanan cepat saji ini menjadi pilihan makanan yang sangat populer. Namun, konsumsi makanan cepat saji sering sekali dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, contohnya seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, gaya hidup, dan dalam pemilihan makanan. Faktor-faktor seperti kesibukan sekolah, aktivitas sosial, dan juga pengaruh media yang dapat mempengaruhi remaja dalam memilih makanannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana makanan cepat saji mempengaruhi kesehatan remaja dan bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatifnya. Nah teman-teman, dari latar belakang tersebut, saya mendapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana bahaya makanan cepat saji bagi kesehatan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengonsumsi makanan cepat saji. Nah teman-teman, dari rumusan tersebut saya juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui bahayanya makanan cepat saji bagi kesehatan. Yang kedua, mengetahui cara mengatasi masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengonsumsi makanan cepat saji. Nah teman-teman, saya melakukan penelitian ini agar bermanfaat bagi masyarakat dan bagi peneliti. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat akan bahayanya mengonsumsi makanan cepat saji bagi kesehatan. Bagi peneliti, makanan cepat saji bagi kesehatan, peneliti dapat mengetahui dan menambah pengetahuan peneliti dalam membuat karya ilmiah. Sekarang kita akan memasuki bab kedua, yaitu kerangka teoritis, yang dimana bagian pertama yaitu pengertian makanan cepat saji. Makanan cepat saji adalah jenis makanan yang disiapkan dan disajikan dengan cepat. Menurut Kusuma tahun 2019, makanan cepat saji biasanya mengandung kadar lemak, gula, dan garam yang tinggi serta rendah serat dan nutrisi. Contohnya seperti burger, kentang goreng, ayam goreng, pizza, serta minuman bersoda. Meskipun praktis dan lezat, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti yang pertama tadi teman-teman, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Selain itu, mengonsumsi makanan cepat saji juga dapat menggantikan pola makan sehat yang seharusnya diterapkan sejak dini. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dampak dari makanan ini agar bisa dikonsumsi secara bijak. Yang kedua yaitu pengertian kesehatan remaja. Kesehatan remaja adalah kondisi menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial pada individu yang berada dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan yang cepat dalam hal pertumbuhan tubuh, perkembangan emosi, serta perubahan perilaku. Oleh karena itu, menjaga kesehatan remaja sangat penting sebagai fondasi menuju kehidupan di masa depan. Yang ketiga, penelitian terdahulu. Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi makanan cepat saji dan kesehatan remaja. Salah satu penelitian dilakukan oleh Wulan dari tahun 2021 yang menyatakan bahwa remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 3 kali dalam seminggu memiliki resiko obesitas 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang jarang mengonsumsinya. Selanjutnya, studi oleh Santoso tahun 2020 meneliti pengaruh makanan cepat saji terhadap kadar kolesterol dalam darah remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kadar kolesterol jahat ataupun LDL pada remaja yang sering mengonsumsi makanan cepat saji. Sementara itu, penelitian oleh Hakim pada tahun 2022 menyoroti aspek psikologis dari konsumsi makanan cepat saji pada remaja.
Ditemukan bahwa konsumsi makanan cepat saji yang tinggi juga berkaitan dengan gejala stres dan kecemasan. Remaja cenderung menjadikan makanan cepat saji sebagai penyajian dari tekanan emosional yang kemudian menciptakan pola makan emosional yang tidak sehat. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan cepat saji memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan dari berbagai aspek, mau itu aspek fisik, metabolik, kebugaran, hingga psikologis. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk mendasari lebih lanjut seberapa besar dampak konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja di wilayah tertentu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi keempat dari bab 2, yaitu kerangka pemikiran. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perubahan gaya hidup. Dalam masa ini, mereka mulai membentuk kebiasaan dan preferensi sendiri, termasuk dalam hal konsumsi makanan. Kemajuan teknologi dan gaya hidup yang serba cepat menyebabkan makanan cepat saji menjadi pilihan utama bagi sebagian besar remaja. Namun, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan remaja. Kandungan gizi yang tidak seimbang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan serta gangguan metabolisme lainnya. Dalam jangka panjang, pola makan ini juga beresiko mengganggu pertumbuhan dan perkembangan remaja, baik secara fisik maupun mental. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami sejauh mana pengaruh konsumsi makanan cepat saji terhadap kesehatan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara frekuensi konsumsi makanan cepat saji dengan kondisi kesehatan remaja, terutama dalam aspek berat badan, energi, gejala gangguan kesehatan ringan hingga sedang. Dengan mengetahui dampaknya, diharapkan ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat dan edukasi gizi di kalangan remaja. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang dimana yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Yang kedua yaitu data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengalaman, wawancara, serta penyebaran angket kepada masyarakat ataupun siswa yang ada di SMA swasta Masehi Brastagi. Yang ketiga yaitu tempat dan waktu penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA swasta Masehi Brastagi, yang dimana tempat penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA swasta Masehi Brastagi. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan tentang frekuensi konsumsi makanan cepat saji, jenis makanan yang sering dikonsumsi, dan kebiasaan makanan sehari-hari. Yang kedua yaitu wawancara singkat, diperlukan untuk klasifikasi atas jawaban kuesioner. Nah, yang kelima yaitu ada prosedur penelitian. Penjabaran dari tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut. Tahap persiapan yaitu menentukan topik dan rumusan masalah. Yang kedua, menyusun proposal penelitian. Yang ketiga, mengurus izin penelitian ke sekolah terkait. Yang kedua, tahap pelaksanaan, menyebarkan kuesioner pada responden atau siswa yang telah dipilih sebagai sampel. Yang kedua, melakukan wawancara singkat. Yang ketiga, tahap akhir, menganalisis data, membahas dan menyimpulkan. Dan yang kedua, mengumpulkan data. Sekarang kita akan memasuki bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 remaja yang berusia 14-18 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 70% responden mengonsumsi makanan cepat saji lebih dari 2 kali seminggu. 55% responden memiliki indeks massa tubuh yang lebih tinggi dari normal. 40% responden memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi dari normal. 30% responden memiliki tenaga darah yang lebih tinggi dari normal. Yang kedua yaitu pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan remaja. Makanan cepat saji sering sekali memiliki kandungan kadar gula dan lemak yang tinggi, namun rendah akan serat nutrisi. Hal ini dapat meningkatkan berat badan, kadar gula darah, dan tekanan darah. Konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan juga dapat mempengaruhi pola makan remaja. Remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji secara teratur cenderung memiliki pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya konsumsi buah dan sayuran.
Bab 5. Simpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan remaja, termasuk peningkatan berat badan, kadar gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua, perlu adanya peningkatan kesadaran remaja tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bahaya konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan bagi remaja meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bahaya konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Yang kedua, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Bagi orang tua dan guru, yaitu dengan mempromosikan pola makan yang seimbang dan membatasi konsumsi makanan cepat saji, dan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bahaya konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan. Oke teman-teman, dengan penelitian kali ini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, agar teman-teman semua lebih sadar akan bahayanya makanan cepat saji yang berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih.